Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Kami kali ini akan mempresentasikan tentang teks laporan hasil observasi. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Dafar Nugroho dari absen 11. Saya biasa Jelangit dari absen 2. Saya Alisa Garuda absen 5. Saya Zefania Saputri dari absen 35. Saya Ramana Mepri dari absen 25. Saya Tresani Nangsarus dari absen 17. Kami akan membahas tentang teks laporan hasil observasi. Dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu ada pengertian observasi, pengertian teks laporan hasil observasi, ciri-ciri teks laporan hasil observasi, struktur teks laporan hasil observasi, contoh struktur TLHO, langkah-langkah membuat TLHO, dan penggunaan bahasa dalam teks laporan. Apa itu observasi? Observasi yaitu tindakan mengamati suatu objek atau peristiwa secara seksama disebut observasi. Tujuannya adalah memperoleh informasi yang tepat dan menyeluruh. Contohnya, mengamati tumbuhan di kebun sekolah, mengamati perilaku hewan peliharaan. Apa itu teks laporan hasil observasi? Teks yang memberikan penjelasan luas tentang sesuatu berdasarkan hasil pengamatan yang bertujuan untuk memberitahu pembaca tentang objek yang diamati dan memiliki sifat informatif serta faktual. Ciri-ciri teks laporan hasil observasi. Yang pertama adalah bersifat objektif dalam kurung sesuai fakta. Yang kedua memberikan informasi umum tentang objek. Yang ketiga disusun secara sistematis. Yang keempat menggunakan bahasa yang baku dan jelas. Struktur teks laporan hasil observasi 1. Kegiatan umum mengenal objek yang diamati secara umum. 2. Deskripsi bagian menjelaskan detail mengenai bagian-bagian objek yang diamati. 3. Deskripsi manfaat menjelaskan mengenai penggunaan atau manfaat objek. Contoh pernyataan umum. Pertama, dimulai dengan pengenalan. Contohnya, mamalia karnivora yang termasuk dalam famili Felidae adalah kucing atau Felis status. Sejak zaman dahulu, kucing dan manusia telah hidup berdampingan. Penjelasan mengidentifikasi objek kucing dan klasifikasinya secara umum. Selanjutnya ada contoh deskripsi bagian. Mengamati lebih detail. Kucing memiliki 4 kaki dengan cakar yang dapat ditarik dan tubuh yang pincah dan fleksibel. Dengan telinga tegak dan sepasang mata yang tajam, kepalanya relatif kecil. Penjelasan menjelaskan bagian-bagian fungsi kucing secara rinci. Contoh deskripsi manfaat opsional. Penggunaan objek yang diamati. Kucing tidak hanya menjadi hewan peliharaan yang menghibur, tapi juga membantu mengendalikan populasi tikus di rumah. Menjelaskan manfaat keberadaan kucing. Langkah-langkah membuat teks laporan hasil observasi. Yang pertama yaitu menentukan objek yang akan kita amati. Terus yang kedua, kita akan melakukan pengamatan secara cermat. Yang ketiga yaitu mencatat hasil pengamatan. Yang keempat, menyusun kerangka laporan. Dan yang terakhir adalah mengembangkan kerangka menjadi teks laporan yang utuh. Penggunaan bahasa dalam teks laporan. Yang pertama ada menggunakan kata benda dan frasa benda. Yang kedua menggunakan kata kerja, tindakan dan deskriptif. Yang ketiga menggunakan istilah teknis atau ilmiah tidak perlu. Yang keempat menghindari penggunaan bahasa yang subjektif atau opini pribadi. Terakhir ada kesimpulan. Teks laporan hasil observasi atau TLHO adalah teks yang berisi hasil pengamatan terhadap suatu objek secara faktual dan objektif. TLHO memiliki ciri-ciri bersifat informatif, objektif, dan lengkap. Struktur TLHO terdiri dari definisi umum, deskripsi bagian, dan deskripsi manfaat. Untuk membuatnya dilakukan langkah-langkah observasi objek, pengumpulan data, penyusunan kerangka, penulisan laporan dengan penggunaan bahasa yang baku, jelas, dan deskriptif. TLHO membantu menyampaikan informasi hasil pengamatan secara sistematis dan mudah dipahami. Sampai sini ada yang ingin bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Pada kali ini kami akan membuka sesi pertanyaan untuk pada kelompok 1, 2, 3, dan 4.
Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Daftar Nugroho dari absen 11. Langsung jam pelajaran ke-10. absen 3. Perkenalkan, saya Desa Jerlangit dari absen 2. Perkenalkan, nama saya Tifa Jemina Putri dari absen 35. Saya orang namanya dari absen 5. Perkenalkan, saya Bersanus Marus dari absen 17. Baik, cukup sekian perkenalan dari kami. Sekarang kami mempersilahkan kalian untuk bertanya kepada kami pada kelompok 1, 2, 3, 4, dan 5. Kami persilahkan. Boleh. Baik, perkenalkan nama saya Nurul Ahmad Masyakila dari kelompok 1. Oke, jadi saya mau nanya, kan teks laporan hasil observasi itu kan berupa fakta kan teksnya. Nah, gimana sih cara kita bisa memastikan bahwa laporan hasil observasi itu mengandung fakta dan bersifat objektif? Terima kasih. Jelas gak? Jelas. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Nurul. Jadi untuk memastikan teks laporan hasil observasinya itu fakta dan objektif itu, pertama sebelum kita melakukan hasil observasi kita juga memastikan mengecek ke Google seperti sumber-sumber terpercaya seperti Kompas atau Ruang Guru dan sebagainya. Gimana? Bisa ulangi? Jadi jadi cara kita mengecek teks laporan hasil observasinya itu fakta atau enggak, kita bisa mengeceknya ke sumber-sumber yang terpercaya gitu loh, yang ada di Google atau yang di Chrome gitu lah. Kan kita kan nanyanya gimana cara kita tahu itu fakta kan, objektif dan fakta ya kan. Nah, terus kamu bilang nanya ke sumber terpercaya. Nah, gimana kamu bisa tahu kalau itu tuh fakta di sumber itu? Saya ingin menambahkan, kan tadi Anda bertanya, gimana cara kita tahu kita itu fakta atau enggak? Kan dari internet itu sudah pasti ada bukti-buktinya, sudah ada kan. Berarti mereka tuh sebelum menulis web pasti sudah menelusuri apakah itu secara fakta atau tidak. Tidak mungkin juga informasi yang disebarkan di berita seperti Kompas, Google itu informasi yang tidak fakta atau palsu. Terima kasih. Baik, apakah ada yang bertanya lagi? Perkenalkan, aku Sabiana dari kelompok 4. Itu tadi kan dibilang ya, kan salah satu kaidah kebahasaan di teks hasil observasi itu kan harus objektif atau nggak boleh ada opini. Dampak kalau seseorang tulis teks TLHO terus campurin opininya itu gimana? Dampak? Pertama, dampak yang ditimbulkan jika pembuat teks TLHO itu menggunakan opininya adalah pertama, mengurangi kepercayaan pada pembaca. Kedua, itu merupakan pemalsuan informasi ya. Dan ketiga, itu juga perilaku yang tidak bertanggung jawab. Jadi dampaknya bisa menyesatkan dan memberikan informasi palsu kepada pembaca. Kamu sudah terjawab? Baik, kamu pertanyaan selanjutnya. Silakan, Bro. Saya Ruth dari kelompok 6. Pada contoh pernyataan umum, ada kalimat yang menyatakan mamalia karnivora yang termasuk dalam famili Felidae adalah kucing dalam kurung Felis catus. Apa itu famili Felidae? Apa itu famili Felidae? Apa yang dimaksud dengan famili Felidae? Untuk pertanyaan dari Rus kelompok 3, untuk pertanyaan dari Rus kelompok 3 yaitu arti dari famili Felidae yaitu kelompok hewan dalam klasifikasi yang ilmiah termasuk dalam keluarga kucing seperti kucing, lalu ada harimau, singa, macan dan lain-lain. Jadi famili Felidae adalah keluarga kucing. Kalau sudah terjawab? Baik, terima kasih. Ya, silakan.
Saya Nini dari kelompok 5. Apa fungsi bagian kesimpulan dalam teks observasi? Jadi fungsi bagian dari kesimpulan dalam observasi adalah untuk meringkas hasil observasi secara keseluruhan dan memberikan gambaran singkat tentang topik yang diamati. Kesimpulan itu juga bisa mencakup manfaat dari observasi tersebut. Pertanyaan terakhir, silakan. Aku Elizabeth dari kelompok 2. Menurut kalian, bagaimana cara paling efektif untuk mengumpulkan informasi untuk membuat teks LH? Saya Adi. Jadi cara paling efektif untuk mengumpulkan informasi hasil observasi itu dengan menggunakan kombinasi beberapa teknik dan memastikan adanya catatan yang sistematis dan terperinci. Izin menambahkan bagaimana cara mencari informasi. Kita bisa mencari kayak sumber-sumber terdekat seperti mewawancarai seseorang yang sudah mengetahui apa yang ingin kita ketahui. Terima kasih. Baik, apakah ada tambahan dari Ibu Yani? Udah cukup baik, lebih baik daripada yang pertama. Baik, terima kasih teman-teman. Cukup sekian agenda pada kelompok saya hari ini. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.